Hai, selamat datang di Biblians. Kali ini kita bakal react meme-meme ateisme. Ada banyak meme atau mungkin komik ateis yang dibuat dan tersebar di internet. Itu dibuat untuk menyindir ateis, agama, kekristenan, atau untuk bahkan mengejek, atau mungkin hanya untuk have fun. Dan di video kali ini aku bakal ajak kita untuk react bareng-bareng meme tersebut. Yang pertama, meme ini. Theism, the reason you think you believe in God. The real reason you believe in God. Childhood indoctrination. Ini menurutku pribadi teman-teman, ini bagus. Walaupun ini mungkin dibuat untuk mengejek, menjelekkan kekristenan atau agama. Tapi ini bagus sebenarnya kalau kita mau merenungkannya. Alasan yang kita pikir kenapa kita percaya Tuhan. Gambarnya ada kayak semacam pewahyuan gitu ya, atau ilham. Di bawahnya alasan sebenarnya kenapa kita percaya Tuhan. Di sebelahnya ada gambar anak yang dimarahin. Nah, ini realita dalam religion. Reality in religion, even Christianity. Dalam kekristenan juga banyak. Anaknya itu dimarah-marahi supaya ke gereja, supaya baca Alkitab, supaya doa, supaya baik, berperilaku baik. Ya itu bagus ya, itu bagus. Tapi sayangnya itu tidak ditanamkan dengan benar, sehingga pada saat besar anaknya hanya menjadi agama KTP, Kristen KTP. Yang jadi Kristen ya karena dulu dipaksa gereja, dimarah-marahin dan sebagainya. Tapi ya, sebenarnya makanya orang Kristen sering juga aku bilang di channel ini, kita orang Kristen saat sudah dewasa jangan lagi mengandalkan kekristenan yang diajarkan orang tua. Maksudnya bukan meninggalkan ajaran orang tua tentang iman, bukan. Maksudku jangan lagi hanya mengandalkan itu. Ya aku Kristen karena orang tuaku Kristen. Itu banyak seperti itu. Tapi mulailah menggali iman kita, mulailah mempelajari, mengenal firman Tuhan dengan lebih baik. Bukan cuma sisa-sisa di sekolah minggu dulu, sisa-sisa dimarah-marahi mama bapak untuk ke gereja dan sebagainya. Kenapa meme ini lahir? Ini realita. Jadi kalau kita orang Kristen yang sensitif, kita akan marah, kita akan benci orang ateis karena membuat meme-meme yang mengejek atau menertawakan seperti ini. Tapi sebenarnya kalau kita mau step back and do some reflection, kita mau merenung, kita bisa mendapati ini punya deeper meaning daripada sekedar meme yang merendahkan atau menghina atau mengejek. Ini bagus sebenarnya. Kita harusnya reflection, bukannya malah benci karena ada meme ini. Meme kedua ini, if you need the treat of eternal torture to be a good person, you're not a good person. Ini gambarnya penguin. Ini juga menurutku bagus ya. Jika kamu harus diancam dengan siksaan kekal neraka ya untuk menjadi orang baik, sebenarnya kamu bukan orang baik. Nah, ini bagus ya. Salah satu hal yang aku sangat admire kepada orang ateis, pure ateis, bukan sekedar yang ikut-ikutan. Mereka itu bisa jadi baik, melakukan yang benar tanpa ada iming-iming surga dan neraka. That's a good point about atheism. Itu nilai yang bagus dalam menjadi ateis. Mereka bisa melakukan ini benar, ini tidak benar, aku gak mau melakukan yang tidak benar tanpa iming-iming surga. Dan mereka menjauhi atau tidak melakukan yang buruk tanpa ancaman neraka. Nah, jadi meme ini menurutku menohok bagi kita orang Kristen, menampar. Karena kita ini kebanyakan melakukan baik karena takut diancam-ancam neraka dari kecil. Bahkan ada KKR sekolah minggu bahas neraka dan sejenisnya. Awas neraka lo, awas masuk neraka nanti. Atau lakukan yang baik supaya dapat imbalan besar di surga. Jadi kesannya kita melakukannya seperti tidak sincerely, tidak dengan tulus, tapi melakukannya karena ingin dapat imbalan besar di surga dan tidak ingin dapat ancaman neraka. Itu menurutku, seperti meme ini bilang, berarti kita bukan orang yang pure. You're not good person. You're not pure in your good deed. Kamu nggak tulus, kamu nggak murni dalam perilaku baikmu gitu.
Jadi meme ini menurutku, ya walaupun mereka membuatnya untuk mungkin have fun, mocking Christianity, mocking religion, mengejek, tapi sekali lagi, let's take a short reflection to ourselves. Mari merenung dalam diri kita tentang ini. Jadi ini meme yang bagus menurutku. Gak tahu menurut kalian teman-teman. Boleh mungkin share di kolom komentar. Meme ketiga, ini gambar atau meme evolution of God. Pertama ada matahari, lalu yang kedua, ini aku kurang tahu ini apa, mungkin ada yang tahu boleh kasih tahu. Lalu yang ketiga ada Anubis, dewanya Mesir, lalu ada Zeus memegang petir, lalu ada Jesus, dan terakhir ada money. Ini juga dari perspektifku sangat menampar religion, terutama Christianity. Kita gak usah bahas lah dari matahari, Anubis, Zeus. Yang kita bahas yang terakhir, dolar, money, cuan. Banyak gereja sekarang kehilangan esensi daripada gospel, daripada pure gospel itu. Dan mereka hanya mengajarkan keuntungan, bisnis, terobosan usaha, terobosan bisnis, naik jabatan. Dan mereka mengajarkan untuk mendapatkan semua itu berikan hartamu, berikan buah sulung, berikan perpuluhanmu, berikan hasil-hasilmu, keuanganmu, supaya Tuhan berkati, supaya terobosan bisnis, supaya sehat walafiat, seterusnya, supaya tidak sakit-sakit, supaya naik jabatan, supaya cair terus, cuan terus. Itu gereja yang kehilangan makna dari Injil yang sejati. Pure gospel itu nggak ada membahas seperti itu. Dan makanya meme ini bisa muncul karena melihat religion, especially Christianity sekarang itu kayaknya mamon gitu. Sorry to say, mungkin teman-teman bisa lihat banyak gereja yang hanya money oriented, memperbesar diri sendiri, memperbesar kapasitas fisik, kapasitas material dengan menggunakan iming-iming agamis, menggunakan iming-iming Injil, Alkitab, firman Tuhan, and so on. Jadi sekali lagi meme ini harusnya membuat kita merenung apakah keimanan kita hanya untuk mendapatkan untung, faith, transactional faith kepada Tuhan. Tuhan, aku beri perpuluhan, aku beri buah sulung supaya diberkati ya, bisnisku maju, aku sehat-sehat terus, bisnisku lancar, naik jabatan kalau yang pegawai di kantoran, di perusahaan. Kalau yang wirausahawan, supaya melebar ke kanan dan kiri bisnisku Tuhan. Ini aku berikan persembahanku berkali lipat ya Tuhan. Wah, transaksional. Makanya Tuhan kita Jesus atau money, Tuhan Yesus atau mamon sebenarnya, atau uang. Menurutku gambar ini atau meme ini describing today's Christianity very well, menggambarkan kekristenan saat ini dengan sangat baik. At least majority of Christian, gak semua, tapi banyak yang udah begini. Meme keempat, atau ini bisa kita bilang komik ya, komik pendek. Ini percakapan antara Buddha dan Yesus. I should have made one of those nobody can depict me rules. They always make me fat. Buddha bilang, aku harusnya membuat peraturan gak boleh ada yang menggambar wajahku, parasku, karena mereka selalu membuat aku terlihat gemuk, kata Buddha. Lalu Yesus bilang, tell me about it. I've been a blonde white dude for like 2000 years, katanya. Yesus bilang, coba beritahu aku, karena aku digambarkan sebagai bule pirang selama 2000 tahun, katanya. Ini lucu ya menurutku, ini lucu karena memang gambaran atau lukisan Yesus yang kita punya di sekitar kita, di rumah dan sebagainya, bahkan di pikiran kita, itu sudah terkontaminasi dengan budaya Eropa. Karena budaya Eropa lah yang pertama kali depicting Jesus, menggambarkan Yesus dalam karya seni rupa. Sebelumnya hanya dalam karya sastra, mulai dari Alkitab dan tulisan Bapak Gereja dan seterusnya. Tapi Eropa kemudian di zaman Renaissance mulai punya seni-seni rupa, dan mereka yang menggambarkan Yesus seperti itu. Bahkan lukisan yang paling terkenal tentang Yesus dan murid-muridnya, The Last Supper, itu karya Leonardo da Vinci, seorang pelukis Italia, Eropa, dan punya gaya Renaissance, punya gaya lukis Eropa. Jadi Yesus digambarkan sebagai white blonde dude, bule yang pirang. Padahal Yesus sebenarnya Middle East guy, orang Timur Tengah. Jadi sebenarnya kurang tepat menggambarkan Yesus seperti gambaran pelukis-pelukis Eropa ini. Tapi mau bagaimana? Sudah beratus tahun dan kita pun sudah
terkontaminasi, sudah terdoktrinasi dengan itu. Jadi bayangan kita Yesus itu begitu, rambut panjang, agak pirang, lalu putih, white person, lalu mukanya muka Kaukasoid, Eropa gitu, hidung mancung. Dan tidak hanya lukisan, tapi di era seni berikutnya kemudian ada film sampai hari ini menggambarkan Yesus sebagai orang bule berambut pirang yang diperankan oleh aktor-aktor bule, padahal Yesus itu orang Timur Tengah. Ya memang ada beberapa film Yesus yang diperankan oleh aktor darah Timur Tengah, tapi sudah terlalu mendominasi di pikiran manusia orang Kristen. Muka Yesus seperti di lukisan, seperti di film-film yang banyak beredar. Jadi ini meme atau komik yang lucu banget. Di sini Buddha katanya dia digambarkan gemuk. Mungkin kita lihat di tempel-tempel Buddhis ada Buddha yang gemuk, patung Buddha yang gemuk, yang botak, gemuk, kepalanya bulat dan sebagainya. Ini lucu ya, tapi nggak tahu bagaimana orang Buddha menanggapi komik atau meme ini. Yang kelima, ini meme tentang percakapan Bapa, Yesus dan iblis. Go tell the world I love everyone unconditionally. Sampaikan kepada dunia, aku mengasihi dunia, mengasihi mereka tanpa syarat. Lalu di bawahnya Allah menyuruh iblis, you set up the torture for the loser who don't believe him. Dan kau iblis siapkan siksaan untuk mereka yang gak percaya apa yang diucapkan oleh Yesus tadi, bahwasanya Allah mengasihi dunia. Ini lucu ya. Ini lucu kalau kita tidak memakai hati yang sensitif, pikiran yang sensitif. Ini lucu. Ya mungkin ini dibuat oleh ateis yang mau have fun atau mocking Christianity, mengejek. Tapi sebenarnya ini nggak tepat, karena Tuhan tidak pernah menyuruh iblis menyiapkan siksaan untuk orang-orang yang nggak percaya pada Yesus. Tidak pernah. Di Alkitab nggak pernah dikatakan begitu. Justru siksaan itu, the eternal torture itu, siksaan kekal itu, abadi itu, which is we call hell, yang kita sebut neraka, itu justru disiapkan untuk the devil himself, the demon himself. Itu disiapkan untuk iblis itu sendiri. Jadi sebenarnya in the God ultimate plan, dalam rancangan Tuhan yang sejati, yang sebenarnya, neraka itu nggak pernah disiapkan untuk manusia. Itu dibuat untuk iblis dan kolega-koleganya, sepertiga malaikat itu. Jadi meme ini atau komik ini sama sekali tidak menggambarkan kekristenan dengan tepat. Ya mungkin tujuan mereka mau menertawakan. Karena kalau nggak percaya Yesus masukkan ke neraka. Ya tapi bukan iblis yang nyiapkan, itu justru untuk iblis. Tapi kemudian pengikutnya, malaikat-malaikat itu ikut dia. Lalu yang parahnya, manusia juga ada yang memilih ikut dia, dan akhirnya masuk ke situ. Itu bukan keinginan Tuhan untuk menyiapkan, ini kusiapkan untuk manusia pada dasarnya, tapi untuk iblis itu. Yang keenam, meme atau komik ateis ini. Ini percakapan tentang seorang, ya bisa kita bilang Kristen dengan Tuhan. Lord, why do you pile all these troubles upon us? It's because of the gays, isn't it? Yes, it is, kata Tuhan. Tuhan, kenapa kau buat semua penderitaan ini, kau berikan semua penderitaan ini kepada kami? Pasti karena orang-orang gay itu kan. Orang-orang homoseksual. Ya, kata Tuhan. Lalu di bawahnya, I knew it, you're punishing us for their abomination. Aku udah tahu itu, sudah kuduga kau menghukum kami karena kedurjanaan mereka. Lalu Tuhan bilang, oh no, not at all, I'm punishing you for the shitty way you treat them. Nah ini menurutku menampar banget realita kita, realita agama, realita Kristen sekarang, di zaman sekarang. Jadi orang Kristen ini beranggapan Tuhan menghukum mereka karena dosa-dosa para homoseksual, para LGBT, para gay. Tapi Tuhan bilang, bukan, sama sekali bukan. Aku menghukum kalian karena cara kalian memperlakukan mereka, karena buruknya perlakuan kalian kepada mereka. Jadi sebenarnya mereka dihukum karena mereka membenci homoseksual, mereka membenci LGBT, mereka memperlakukan kalangan LGBT homoseksual dengan buruk, mendiskreditkan mereka dari masyarakat, menghina mereka, mengejek mereka, menghakimi mereka. Itu kata Tuhan di sini, di percakapan ini. Dan menurutku ini very well, sangat-sangat bagus menggambarkan realitas sekarang.
Dan sebenarnya kita tidak bisa seperti itu. Kita orang percaya tidak boleh menghakimi para homoseksual, para LGBT, kalangan LGBT. Kita nggak boleh menjudge mereka, mendiskreditkan mereka. Justru kita harus merangkul mereka dengan kasih. Yang salah, yang buruk, yang keji adalah perbuatan mereka, bukan mereka pada dasarnya. Jadi bencilah perbuatannya, tapi jangan benci orangnya. Itu juga yang Yesus lakukan. Dia datang untuk orang sakit. Dia tidak datang waktu itu lalu langsung memberi kusta, memberi tulah kepada pemungut cukai, kepada para perempuan-perempuan tunasusila itu semua. Enggak ada. Tapi dia datang merangkul mereka. Yang dibenci adalah perbuatan mereka, bukan orangnya. Jadi komik ini sangat menyindir kita yang masih membenci kalangan LGBT, mendiskreditkan mereka, mencampakkan mereka dari lingkungan sosial, gereja, dan sebagainya. Makanya di gereja jarang sekali orang LGBT mau mengaku, homoseksual mau mengaku, karena mereka takut akan pendiskreditan itu, akan pengucilan itu. Sebenarnya tidak bisa seperti itu. Justru memang iya, ini ada benarnya. Kalau kita memperlakukan mereka dengan keji, apa bedanya kita dengan mereka? Maka Tuhan akan menghukum kita juga, karena bukan karena kita gay atau homoseksual, tapi karena memperlakukan mereka dengan buruk, diskredit, pengucilan, dan sejenisnya. Jadi komik atau meme ateis ini very well ya. Yang terakhir, meme ateis yang kita react di video kali ini. Question, proof that God doesn't exist. Ini pertanyaan orang beriman ceritanya, orang teis beragama. Buktikan Tuhan itu nggak ada, katanya. Lalu orang ateis menjawab, okay, show me how it's done by proving Zeus or Apollo doesn't exist, and I'll use your method then. Kata orang ateis, okay, pertama-tama buktikan duluan bahwa Zeus dan Apollo itu nggak ada, dewa Yunani itu nggak ada, nggak nyata. Maka aku akan menggunakan metodemu juga, kata orang ateis. Jadi orang ateis ini nantang, coba buktikan. Kenapa kalian nggak percaya Zeus dan Apollo sebagai dewa yang benar atau Tuhan yang benar? Kenapa kalian nggak percaya Zeus dan Apollo ada? Coba buktikan bahwa mereka nggak ada. Kalau kalian bisa membuktikan mereka nggak ada, aku akan menggunakan cara yang sama untuk membuktikan Tuhan kalian nggak ada. Itu kata ateis itu. Nah ini aku mau agak mengkritisasi di sini, membuktikan Zeus, Apollo, dan dewa Yunani yang lain, dewa Mesir yang lain, itu bisa kita lakukan dengan cara historical method. Karena tidak ada catatan historis apapun bahwasanya Zeus pernah berpijak di bumi ini, Zeus pernah melakukan apapun di bumi ini. Sementara kekristenan dalam hal Yesus jelas adalah tokoh sejarah. Semua yang dilakukannya, hal-hal major yang dilakukannya itu tercatat dalam sejarah. Mulai dia lahir dari perawan, mulai dia mukjizat-mukjizatnya itu dicatat oleh orang-orang yang bahkan bukan orang Kristen, non-believer historian, sejarawan yang nggak percaya terhadap kekristenan, terhadap Yesus. Kematiannya, disalib, bangkit pada hari ketiga, itu semua ada dicatat dalam sejarah, dan itu mempengaruhi sejarah. Jadi Yesus benar-benar tokoh yang pernah ada di bumi ini, dan tidak ada sejarah manapun yang bisa menyangkal itu. Dan semua yang dilakukannya, tidak ada sejarah yang menyangkal itu, terutama hal major yang dilakukannya, hal-hal besar yang dilakukannya. Tapi Zeus, Apollo, Hermes, dan yang lain, dewa-dewa Yunani, dewa-dewa Mesir, nggak ada catatan sejarah yang dikonfirmasi. Ya kalau catatan dari peninggalan Mesir mungkin, peninggalan Yunani kuno, itu mungkin ada, dan memang ada. Tapi itu harus dikonfirmasi dengan catatan eksternal di luar yang mempercayai itu. Tapi itu nggak ada, tidak ada. Sementara kekristenan punya banyak catatan dari orang-orang eksternal yang tidak percaya kekristenan, tapi mereka juga mengonfirmasi bahwa itu benar, bahwa itu ada. Itu nilai khususnya kekristenan, karena ada dalam diri Yesus yang hadir sebagai tokoh sejarah. Jadi bukan cuma sebagai Tuhan Allah yang tidak dekat, yang transenden, yang sangat jauh, yang tidak pernah terlibat dalam sejarah, sehingga orang-orang sejarah yang tidak percaya, yang eksternal, tidak bisa melihat itu seperti kebanyakan kepercayaan. Tapi dalam kekristenan, Yesus datang sebagai manusia dan masuk ke dalam sejarah yang bisa dilihat, bisa dianalisa, bisa diteliti oleh orang-orang sejarawan, peneliti, bahkan yang tidak percaya, sehingga bisa dikonfirmasi. Sehingga Alkitab tidak berdiri sendiri dan mengklaim dirinya sendiri benar, tapi ada klaim eksternal yang mengatakan itu benar-benar terjadi. Itu bedanya. Oke, kurang itu ya teman-teman, react meme ateis kali ini.
Nanti mungkin kedepannya kita bakal react meme atau komik ateis lainnya. Itu saja, kalau ada yang mau komen feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.